siang Pak Eko. Selamat siang. Pak, mohon waktunya sebentar, akan Oke. menanyakan beberapa pertanyaan. Pak, mohon tanggapannya dengan Pak Gagarin yang jadi maju dengan Mas Aji, bagaimana sikap PDIP Pak? Begini ya, kita ngambil sikapnya sih belum. Karena yang pertama kita terjadi proses komunikasi sampai jatuh pilihan pada saudara Gagarin, dan kita koalisi dengan PKB dan kawan Nasdem ini bermula kesepakatan bersama, menyatukan pandangan bersama untuk memilih calon bupati saudara Gagarin, dan akhirnya berpasangan dengan dari PKB Pak Isa Ansori. Tapi di menit-menit perjalanan akhir ini kan saya mendengarkan kabar bahwa Pak Gagarin tahu-tahu dipasangkan dengan Pak Aji dari Demokrat. Iya. Nah ini kami belum melangkah karena kami pengen mengetahui sendiri saudara Gagarin ini menyampaikan pada kami. Jadi kalau Pak Gagarin sendiri menyampaikan alasannya tidak maju jadi bupati, alasannya tidak memakai kami, dan alasannya tidak memakai PKB dan Nasdem, ini minimal ada penyampaian resmi sendiri Pak Gagarin itu pada, ini kemauan saya loh, ini pada PDIP, PKB, Nasdem, mungkin juga dengan PKS, karena kami menghimpun ini kan kesepakatan bersama yang kita bangun dengan kawan-kawan partai, artinya kesepakatan bersama bangun dengan kawan-kawan partai. Dan ini seperti apa yang sampai Pak Gagarin bahwa sudah lobby ke sana, sudah lobby ke PDI, ke PKB, dan ke PKS ataupun ke Nasdem. Ini kan lobby kita bersama. Ya nanti bagaimana Pak Gagarin ini menyampaikan pendapat yang resmi atau menyampaikan apa yang sudah Pak Gagarin lakukan secara resmi terhadap kami selaku pengusung beliau. Baik. Langkah apa Pak yang akan diambil di pilkada ini Pak? Begini, kalau PDI tetap komitmen, artinya komitmen itu komitmen mengusung. Komitmen mengusung jago. Kalau nanti toh Pak Gagarin tidak menyampaikan secara resmi, tahu-tahu sudah muncul dengan pilihannya sendiri, ya kami merintis walaupun waktunya kritis. Waktunya kritis kami juga akan mencari figur yang kira-kira nanti pertama laku dan kedua mempunyai pandangan untuk membangun Pacitan ini. Karena kehendak saya dan kawan-kawan koalisi ini, satu, selain demokrasi berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan, kedua, berpikir secara luas untuk membangun Pacitan ini yang lebih baik. Itu. Lalu terkait yang berita Bapak PDIP dan PKB akan memasangkan Isa Ansori dan Gagarin, kelanjutannya seperti apa Pak? Ya itu, kan seharusnya Pak Gagarin ada klarifikasi resmi. Itu. Berarti Bapak sampai saat ini masih menunggu klarifikasi ya Pak ya? Masih belum ada klarifikasi resmi dari Pak Gagarin. Jadi etikanya berpolitik, etika loh ya, etika kita berangkat bareng, kita ke masing-masing petinggi partai. Saya ke DPD partai, Pak Garin juga sudah semua yang visi misinya Pak Garin disampaikan ke DPD PDIP di Surabaya, dan itu berlanjut sampai ke Jakarta. Kami juga mengantar ke Jakarta, rapat dengan jajaran tertinggi DPP Jakarta, itu kami juga mengawal beliau dengan wakilnya Pak Isa Ansori, dan saya dengan Pak Heru, struktural DPC saya, itu sebagai momen penting dan bukti kerja partai. Dan kalau ini nanti dalam waktu yang singkat ini Pak Gagarin nanti menyampaikan informasi resminya
mepet taruhlah waktunya tinggal sedikit dan sebagainya. Ini sama juga memberangus kami tidak diberikan spasi untuk berpikir. Ini kalau etikanya berpolitik seperti itu. Jadi tidak ada spasi untuk partai yang tak ajak kemarin bisa berpikir, enggak. Itu. Ini saya anggap ya gimana ya? Seperti Nasdem sudah mengeluarkan dukungan pada saudara Gagarin menjadi bupati. Sedangkan PKB sudah mengumpulkan kiainya PKB memasangkan Pak Gagarin dengan Ihsan Ansori dengan kesepakatan Pak Gagarin jadi bupati, Ihsan Ansori jadi bupati. Kenapa PD tidak mengambil di momen wakilnya? Karena harapan saya hanya satu. Walaupun Pak Gagarin itu diberangkatkan dari Golkar, kami akan mendukung Pak Gagarin jadi bupati. Tapi kalau situasinya seperti ini ya kelimpungan kami 4 partai ini kelimpungan. Kelimpungan dalam waktu singkat ini kelimpungan. Ya itu, jadi ya masyarakat bisa menilai lah. Rakyat itu bisa menilai bagaimana ini nanti dan akan terjadi apa, ini masyarakat sudah menilai. Kalau saya sebetulnya wajar-wajar saja. Namanya berpolitik itu jembar dadani, jadi menerima keadaan, berwawasan luas. Ini bagi saya wajar-wajar saja. Tapi namanya orang komunikasi itu kan minta maaf ini. Kalau mau keluar juga pamitan, ini kan komunikasi yang baik. Kami secara pribadi tidak ada masalah dengan semua kawan yang dicalonkan dengan semua partai, tidak ada masalah. Cuma saya sayangkan dikit lah, suatu misal Pak Garin ini berpindah haluan, minimal ngomong secara dini dengan kami ini kawan-kawan partai, hanya itu saja. Karena menetapkan Pak Gagarin menjadi calon yang diusung kawan-kawan ini prosesnya mulai dari kita silaturahmi antar keluarga. Jadi struktur partai dengan keluarga Pak Gagarin, apa betul mau mencalonkan bupati, niatannya apa betul. Kalau sudah ini kami bersosialisasi dengan kawan-kawan koalisi. Setelah itu kita matangkan pembicaraan dengan petinggi DPD saya, naik lagi ke DPP saya. Loh, kalau sudah terjadi seperti ini, Pak Gagarin maunya jadi wakil bupati, ya kita berpikir positif saja lah. Monggo, semua rakyat bisa menilai. Karena gini Mbak ya, ini ibaratnya kita masak ya, masak panganan atau nasi ini kagel gitu. Kagel itu mateng-mateng, mentah-mentah itu loh. Jadi juga akan dipelajari dengan berpikir ulang juga. Kami pun juga PD juga sama, kagel juga. Nanti jangan-jangan sudah kita angkat, kita usung, nanti akan terjadi seperti yang sudah terjadi ini. Jadi semuanya saat ini kagel Mbak. Karena apa? Energi yang kita keluarkan ini tidak main-main. Energi yang kita keluarkan di masing-masing partai ini memberikan keyakinan pada warga partai. Energi kita sudah banyak dikeluarkan Mbak. Kita sosialisasi ke kader partai, mulai dari jajaran ranting itu desa, terus komunitas, sampai lebih di atasnya. Ini sama yang dilakukan oleh PDI, PKB, dan Nasdem. PKS ini sama, membangun keyakinan untuk memberangkatkan Gagarin itu sudah dibangun mulai awal. Jadi tidak hanya loko-loko mulutnya Eko saja, mulutnya Vibi aja, atau mulutnya Bambang, atau mulutnya Pak Angga, itu tidak, ini diikuti oleh jajaran partai yang ada di bawah. Loh, kalau sekarang tahu-tahu jadinya seperti ini kan juga mikir 2-3 kali juga. Nanti masih mensosialisasikan lagi ke bawah. Itu, jadi energi kita itu yang dikeluarkan sudah cukup banyak. Saya itu hanya berpikir bagaimana saya meyakinkan kawan-kawan saya lagi. Jagonya ganti yang ini, benar enggak? Akan terjadi seperti ini tadi enggak? Kan itu, jadi ya sebetulnya menanggapi hal yang wajar, biasa di dunia politik itu ya namanya dembar dadan itu, menerima konsekuensi-konsekuensi yang tidak sehat, menerima konsekuensi-konsekuensi yang itu, karena ya itu tadi Mbak, hanya sedikit saja. Kenapa terjadi begitu?
mepet, dan kenapa tidak terkomunikasi jauh sebelumnya, itu Mbak. Ya itu saja yang kami sayangkan. Oke, ada yang lain? Sudah baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore.